anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semuanya sehat ya dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang skala dan juga kita sudah belajar tentang mencari jarak sebenarnya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita akan mencari jarak peta atau jarak pada gambar. Nah, langsung saja ya kita ke materi. Jadi untuk mencari jarak peta atau jarak gambar, di sini Ibu sudah sediakan segitiga. Di sini yang paling atas diisi dengan JP, yang bawah diisi dengan JS dan S. Jangan terbalik ya antara JP dan juga JS-nya. Nah, JP adalah singkatan dari jarak pada peta atau jarak gambar, S singkatan dari skala, dan JS adalah singkatan dari jarak sebenarnya. Nah, karena sekarang kita mau cari jarak peta, berarti JP-nya ditutup. Nah, di sini tersisa hanya JS dan juga S. Karena mereka sejajar, maka dikali ya. Berarti di sini kita dapatkan bahwa rumus jarak pada peta atau jarak gambar, rumusnya adalah jarak sebenarnya dikali dengan skala. Nah, untuk lebih memahami tentang rumus ini, langsung saja kita ke contoh soal. Nanti agar kalian bisa mengerjakan soal yang akan Ibu berikan. Yang pertama, di sini Pak Made akan menggambar tanah pekarangan berukuran panjang 24 meter dan lebar 12 meter pada sebuah kertas. Jika skala gambar yang akan digambar Pak Made adalah 1:300, tentukan ukuran panjang dan lebar gambar yang akan digambar Pak Made dalam satuan sentimeter. Nah, jadi kita tulis dulu ya, diketahui panjang aslinya adalah 24 meter, lebar aslinya adalah 12 meter, dan skalanya adalah 1:300. Nah, karena di sini yang dicari adalah dalam satuan senti, maka kita ubah ya satuan panjang dan juga lebarnya. Di sini Ibu sediakan tangga satuan. Di sini letak meter, kita ubah jadi senti di sini. Meter ke senti turun 1, 2, turun 2. Berarti kalau turun 1 dikalikan dengan 10, maka kalau turun 2 dia dikalikan dengan 100. Jadi panjang aslinya adalah 24 dikali 100 hasilnya 2400 cm. Lebar aslinya 12 dikali 100 hasilnya adalah 1200 cm. Nah, dari sini anak-anak paham ya? Kemudian yang ditanya adalah berapa ukuran panjang dan lebar gambar. Maka kita cari satu-satu. Jadi kita cari panjangnya dulu, kemudian baru kita cari lebarnya. Oke, jadi di sini dicari ya panjang gambar. Karena tadi rumus dari JP sama dengan JS dikali S atau jarak asli atau jarak sebenarnya dikali skala. Untuk mencari panjang gambar juga sama ya, berarti rumusnya adalah panjang asli dikali dengan skala. Panjang aslinya adalah 2400, skalanya adalah 1/300. 1/300 ini ya, 1/300 ini kita ubah jadi satuan pecahan, jadinya 1/300. Nilai ini dan nilai ini itu sama ya anak-anak, beda tandanya saja. Ini Ibu ubah agar nanti kalian bisa mengerjakan biar nggak kebingungan. Oke, setelah itu kita ubah ya 2400 dikali 1/300. 2400 dikali yang atasnya dulu ya, dikali 1 hasilnya tetap ya 2400 dibagi per 300. Nah, ini ada 0 dicoret. Berarti sisa 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8 cm. Jadi panjang gambarnya adalah 8 cm. Kemudian sekarang kita cari lebar gambarnya. Lebar gambar rumusnya juga sama ya. Kalau di sini tadi panjang gambar itu panjang asli dikali skala, sekarang kalau lebar juga sama. Berarti lebar asli dikali dengan skala.
Lebar aslinya berapa? Lebar aslinya adalah 1200. Skalanya sama ya, 1/300. Nah, di sini 1200 dikali 1, dikali yang atasnya dulu ya, berarti 1200 dikali 1 tetap ya 1200 per 300. Ini ada 0, berarti dicoret. 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Maka lebar gambarnya adalah 4 cm. Jadi, panjang gambar yang harus digambar Pak Made untuk menggambar pekarangan berukuran 12 meter dan lebar 12 meter dan panjang 24 meter adalah dengan panjang 8 cm dan lebar 4 cm. Nah, bagaimana? Mudah kan untuk soal ini? Lanjut ke soal berikutnya. Jadi di sini ada luas taman berbentuk persegi adalah 225 meter persegi. Ingat ya, di situ satuannya meter persegi. Kalian harus hati-hati melihat satuan. Nah, kemudian taman tersebut digambar dengan skala 1/5000. Maka luas gambar taman itu berapa? Dicarinya dalam satuan cm persegi. Kalian harus hati-hati ya kalau ada satuan perseginya. Satuan persegi itu beda ya dengan meter atau sentimeter biasa. Di sini kita tulis dulu, diketahui bahwa luas asli adalah 225 meter persegi dan skalanya adalah 1/5000. 1/5000 ini bisa kita tulis 1/5000 gini ya anak-anak. Nah, kemudian lihat yang dicari itu luas skala dalam sentimeter persegi. Maka kita harus ubah dulu luas aslinya ke dalam satuan sentimeter persegi. Nah, di sini Ibu sudah sediakan tanggal satuan. Nah, ingat, kalau tadi nggak ada perseginya, itu kalau turun cuma dikali 10, kalau naik cuma dibagi 10. Tapi kalau ada perseginya, ada pangkat 2 di belakangnya, kalau dia turun 1 anak tangga, dia dikalikan dengan 100. Kalau naik 1 anak tangga, dia dibagi juga dengan 100. Sekarang kita lihat di sini. Meter persegi letaknya di sini. Sentimeter persegi letaknya di sini. Dia turun berapa? 1, 2. Dia turun 2 anak tangga. Jadi kalau turun 2, kalau turun 1, dia itu dikalikan dengan 100. Berarti kalau dia turun 2, berarti dia juga dikali dengan 10.000 ya, meter ke sentimeter persegi. Kalau turun 1 dikalikan dengan 100, kalau turun 2 bukan dikalikan dengan 200 ya anak-anak, tapi nolnya ini ditambahi 2. Jadi kalau dia turun 1, dia dikali dengan 100. Kalau turun 1 lagi, berarti nolnya ditambahi 2. Berarti dia dikali 10.000. Maka 225 dikali dengan 10.000 hasilnya adalah 2.250 cm persegi. Ingat ya, meter persegi ke sentimeter persegi itu dikali dengan 10.000. Nah, kemudian yang ditanya adalah luas gambar taman. Nah, untuk mencari luas juga sama. Jadi luas gambar sama dengan luas gambar asli dikali dengan skala. Nah, luas aslinya berapa yang sudah kita ubah ke dalam satuan sentimeter persegi ini ya? Berarti 2.250.000 dikali dengan 1/5000 dikali dengan skalanya ya. Berarti kita coret ya di sini. Berarti kan 2.250 dikali 1 kan tetap ya 2.250. Tetap dikali 1 dia hasilnya tetap dibagi dengan 5.000. 1, 2, 3. Nah, ini ada 0 dicoret. Coret. Nah, jadi tinggal ini ya.
Tinggal 2.250 dibagi dengan 5. Berapa 2.250 dibagi dengan 5? Hasilnya adalah 450 cm persegi. Jadi, luas gambar adalah 450 cm persegi. Nah, dari sini anak-anak sudah paham ya bagaimana cara mencari luas gambar. Jadi ingat ya, kalau ada perseginya ini, kalau ada pangkat 2 seperti ini kalau turun dikali 100, kalau naik dibagi dengan 100. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah taman berbentuk persegi dengan ukuran sisi 16 meter. Apabila digambar dengan skala 1:400, keliling taman pada gambar itu berapa dalam satuan sentimeter? Nah, di sini kita tulis dulu ya. Untuk sisi asli itu adalah 16 meter. 16 meter ya. 16 meter. Meter ke sentimeter, karena di sini yang dicari adalah dalam bentuk satuan sentimeter, maka kita ubah ya, 16 meter ke sentimeter dikali 100. Berarti 16 dikali 100 adalah 1.600 cm. Kemudian skalanya adalah 1/400, ini bisa kita tulis 1/400. Kita jadikan pecahan biar kalian nanti nggak bingung ketika mengoperasikannya. Yang ditanya, ingat ya, yang ditanya adalah keliling. Oke, maka pertama kali yang harus kita lakukan bukan cari kelilingnya dulu, tapi kita cari dulu panjang atau sisi gambarnya. Kita cari dulu ukuran sisi pada gambar. Ingat ya, cari ukuran sisi pada gambarnya dulu, baru dicari kelilingnya. Jadi, untuk mencari sisi pada gambar, rumusnya adalah panjang asli atau sisi asli dikali dengan skala. Nah, di sini panjang sisi gambar itu sama dengan 1.600 ya, sisi aslinya kan 1.600 dikali dengan 1/400. Nah, 1.600 dikali 1 tetap ya 1.600 dibagi dengan 400. Di sini dicoret, 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 dicoret. 16 dibagi 4. Berapa 16 dibagi 4? Jawabannya adalah 4. Jadi panjang sisi gambarnya adalah 4 cm. Tapi ini belum selesai ya. Kita baru tahu panjang sisi gambarnya. Kita belum tahu kelilingnya berapa. Nah, untuk mencari keliling, karena ini bentuknya persegi, keliling persegi rumusnya adalah 4 dikali sisi. Maka kelilingnya adalah 4 dikali sisi sama dengan 4, sisinya adalah 4 cm dikali 4. Berarti keliling dari gambar persegi tersebut adalah 16 cm. Nah, dari sini anak-anak paham ya. Jadi ingat, cari dulu panjang gambarnya atau sisi gambarnya, baru boleh dioperasikan, dicari kelilingnya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.